Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa dari tempat kita masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita, memelihara kita sepanjang kurang lebih 4 hari. Dalam minggu ini Tuhan sudah pelihara, menjaga, menolong kita. Ya, pada malam hari ini mari kita memusatkan hati kita untuk menyembah Tuhan lewat ibadah doa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita. Nah, baik, kita memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 70, Aku Kasih di Kau Tuhan. Nomor 70, Aku Kasih di Kau Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur pada malam hari ini ada waktu yang baik bagi kami untuk datang bersama dalam ibadah persekutuan kelompok doa. Kiranya Tuhan menolong kami, ampuni kami, layakkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan menyertai penyembahan kami dari saat ini sehingga boleh selesai dengan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita nyanyi lagi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 91. Pakailah hamba hari ini. Nomor 91, pakailah hamba hari ini. Kita menyanyi semua ayat.
terus memakai kita dimanapun kita berada dalam situasi apapun. Kita mau Tuhan supaya Tuhan memakai kita. Ya, kita akan mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan seperti rusa yang rindu sungai-Mu, demikian jiwa kita merindukan Tuhan. kasih Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami, sangat berarti, sangat bermakna, sangat berharga di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, berikan kami kemampuan untuk memahaminya, hamba terbatas untuk menyampaikannya. Waktu ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya baik, kita membuka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1-10. Saya membacakannya, baik Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Injil Lukas pasal 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke Yeriko. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah
Zakius diselamatkan, atau Zakius mendapat keselamatan dalam Yesus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inti dari pemberitaan Injil Lukas adalah di dalam ayat 10 mengatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, sebelum kota Yeriko, Yesus membuat sebuah mujizat sehingga orang banyak datang mengerumuni dia. Dan sampai sebelum menuju ke Yerusalem, ketika melewati Yeriko, orang banyak berkerumun dengan mengikuti dia, dan di situ ada seorang yang bernama Zakius. Nah, siapakah Zakius ini? Kalau kita perhatikan ayat 1 dan ayat 2, dari nama Ibrani dan Aram, nama pendeknya adalah Sakai, dan merupakan ia adalah seorang kepala pemungut cukai di Yeriko, dan dia menjadi murid Kristus. Dan sebagai profesinya pemungut cukai, kepala pemungut cukai, tentu mereka adalah orang-orang yang bekerja pada orang Romawi. Dan hal ini membuat satu anggapan bahwa mereka telah mengkhianati orang-orang atau bangsa mereka Yahudi, sehingga orang beranggapan mereka adalah orang yang tidak layak atau orang yang sudah terhilang atau sesat karena mereka mengikuti pemerintahan Yahudi. Mereka bekerja sebagai pemungut cukai. Nah, mungkin orang berpikir bahwa dia berbuat memungut pajak di atas standar atau seharusnya, tetapi untuk memperkayakan dirinya, dia memungut lebih banyak dari apa yang seharusnya. Itu anggapan mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus melewati kota ini, kota Yeriko, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Orang berbondong-bondong mau melihat siapa Yesus. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata Zakius adalah seorang yang badannya pendek. Mungkin dia ketika mengikut, dia tidak bisa melihat Yesus. Dia mengambil satu inisiatif untuk berlari ke depan dan memanjat sebuah pohon ara. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mau melihat bagaimana Zakius diselamatkan, atau bagaimana Zakius berjumpa dengan Yesus. Kita melihat dari sisi Zakius. Yang pertama, ayat 3 dan ayat 4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia berpikir, siapa sih Yesus itu? Orang apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil. Di dalam ayat berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat ini. Bapak Ibu, Zakius ingin mengenal Yesus. Bukan hanya sekedar berbondong-bondong melihat apa yang terjadi, tetapi secara pribadi di dalam hatinya ia ingin mengenal Yesus. Siapakah, orang apakah Yesus itu? Orang apakah Yesus itu? Ia ingin sekali bertemu dengan dia karena ada masalah, ada hal-hal yang harus dia sampaikan kepada Yesus. Dalam hatinya dia ingin bertemu dengan Yesus, sehingga dalam perjalanan dia mengambil inisiatif atau bertindak. Saya harus bertemu dengan Yesus, sehingga dia harus pergi duluan, dan di situ ada pohon ara, lalu dia memanjat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia tidak berpikir lagi saya adalah seorang kepala pemungut cukai, saya dihargai orang, tetapi di dalam hatinya ia ingin bertemu dengan Yesus. Semua dia tinggalkan hanyalah untuk ingin bertemu dengan Yesus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagian ini Zakius diidentik dengan orang berdosa. Kita adalah semua orang berdosa. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Yesus tidak memandang siapa. Yesus tidak memandang orang yang mau datang kepada dia. Yesus tidak memandang seberapa berat beban kita.
seberapa kotor kita, seberapa beban kita di dalam dosa. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, agar kita, yang penting kita mau datang kepada Dia, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat atau contoh dari Zakius untuk mau datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Bahkan Dia katakan, "Mari datang kepadaku, kamu yang berbeban berat dan lesu, kamu yang sedang ditimpa oleh kemalangan. Mari datang kepadaku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kelegaan apa yang kita dapat? Yaitu pengampunan dosa. Ada jaminan keselamatan, kehidupan kekal yang kita terima ketika kita datang kepada Yesus, mau melihat Yesus, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah yang dilakukan oleh Zakius dengan berusaha sendiri mau melihat Yesus. Puji Tuhan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tindakan Zakius yang kedua, melihat dari sisi Zakius yang kedua adalah di dalam ayat 5 dan ayat 6, menerima Yesus dengan sukacita atau diselamatkan oleh Yesus. Zakius meresponi panggilan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melewati pohon itu, dia melihat ada Zakius di atas pohon. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat di atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus penuh dengan sukacita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus peduli, Yesus memperhatikan, Yesus melihat Zakius yang penuh dengan berusaha mau mencari Dia. Zakius dengan sukacita menyambut Yesus di dalam ayat 6. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perjumpaan Yesus dengan Zakius, Yesus memperdulikan dia, merupakan satu sukacita yang sangat besar di dalam hati Zakius, karena Yesus mau menerima dia di dalam rumahnya, karena dia mau bersama dengan Yesus. Bahkan dia katakan, "Aku akan makan bersama, menumpang di rumahmu," kata Yesus. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jaminan dia membuka hatinya untuk menerima Yesus. Bukan hanya di rumah saja, tetapi di dalam hatinya. Jaminan hidup kekal dia telah terima, dia peroleh di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, dia mempunyai hidup yang kekal." Di dalam pasal 5 ayat 24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal." Ya puji Tuhan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya Yesus di dalam hati kita, percaya Dia sudah mengampuni kehidupan kita, menghapus dosa kita, firman Tuhan katakan bahwa kita sudah mempunyai hidup yang kekal. Bahkan kita tidak turut dihukum, sebab kita sudah pindah dari alam maut kepada kehidupan yang kekal. Nah puji Tuhan, inilah yang dialami oleh Zakius ketika menerima Yesus di dalam hidupnya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Diselamatkan oleh Yesus, mengangkat dia, memindahkannya dari dosa kepada kehidupan yang kekal.
Puji Tuhan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, kita melihat respon Zakius ketika Yesus menyelamatkan dia atau ketika Yesus mengampuni dosanya. Yang ketiga adalah di dalam ayat 9 dan ayat 10, melayani Tuhan dengan harta yang ada padanya. Melayani Tuhan dengan harta yang ada padanya. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertemuannya dengan Yesus membuatnya sadar bahwa hidupnya perlu diubah. Tidak menunggu lama atau tidak menunggu waktu untuk melayani Tuhan sebagai responnya ketika dia menerima Tuhan Yesus. Separuh atau dari setengah dari hartanya dia akan memberikan kepada orang miskin. Dan dikatakan, "Jikalau kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Respon yang sangat luar biasa dia dialami oleh Zakius ketika menerima Kristus. Semua harta atau separuh dari harta yang dia miliki, dia akan berikan kepada orang miskin. Dikatakan dia adalah seorang yang sangat kaya. Dan ketika dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, memberikan harta setengahnya untuk melayani orang yang miskin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal 4, pasal 2 ayat 8 dan 9, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, keselamatan yang kita dapat, keselamatan atau anugerah yang kita alami itu adalah satu anugerah yang diberikan Allah kepada kita cuma-cuma. Bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu bukan karena kita untuk mendapat keselamatan, tetapi sebagai respon kita, sebagai ucapan syukur, dan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk melayani Tuhan lewat apapun, baik talenta, karunia yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita saling melayani ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur di dalam bulan yang lalu, bulan Agustus, merupakan bulan khusus untuk kita merayakan bulan misi. Selain itu, tema yang diberikan kepada kita untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk mempergunakan harta kita dalam menyambut, terus kita menanti kedatangan Tuhan. Kita mempergunakan apa yang ada pada kita untuk melayani Dia. Sebagai tanda ucapan syukur kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengambil contoh atau teladan Zakius. Bagaimana dia meresponi ketika dia didatangi oleh Yesus Kristus. Mau melihat dia, mau mengenal orang seperti apakah Yesus itu. Yang kedua, dia menerima dia dengan sukacita di dalam hatinya, bahkan rumahnya terbuka untuk dia. Yang ketiga, dia mau melayani Tuhan lewat apa yang ada pada dia itu, yaitu hartanya dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali untuk terus melayani Tuhan, untuk tetap setia sampai Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat kami renungkan. Kiranya ini mengingatkan kami terus untuk tetap setia melayani Tuhan
dalam kehidupan kami setiap hari sesuai talenta kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar atau merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kekuatan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 225, nyanyian pengutusan Injil nomor 225, dan persembahan akan dikumpulkan. Kita akan berdoa, merupakan doa bersama. Kita melihat bahan doa yang telah dibagikan masing-masing dalam kelompok doa, dan juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan, juga untuk program yang ada di dalam jemaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama, nanti Aprianto akan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada malam ini kami dapat datang beribadah dan menyembah Engkau ya Tuhan, terutama berdoa pada saat ini. Kiranya Engkau mendengar seruan kami ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kelompok doa yang ada di dalam jemaat ya Tuhan, Engkau memberkati, dan bahan doa yang telah disampaikan kami serahkan semua di tangan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau memberkati jemaat dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka, berpendidikan, Engkau memberkati, beri hikmat ya Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan Engkau memberkati, beri hikmat bagi mereka untuk mengelola usaha mereka ya Tuhan, dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri, Engkau tolong ya Tuhan, beri kemampuan, kekuatan bagi mereka juga untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan pada mereka ya Tuhan, dan juga kami berdoa untuk di pemerintahan, Engkau memberkati mereka, dalam dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat juga yang sakit. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang Kau jamah, pulihkan mereka yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, dimanapun jemaat-Mu dalam sakit, dan kami serahkan semua di tangan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa akan menolong dan beri kekuatan, pemulihan bagi yang sakit ya Tuhan.
Kami berdoa untuk program-program dalam jemaat, kami serahkan semua. Kami bersyukur akan dapat berjalan di jemaat kami ya Tuhan, dan dapat selesai, dan kami serahkan semua di tangan-Mu. Engkau Allah yang baik, yang sentiasa akan memberkati seluruh jemaat dan panitia yang telah bekerja. Ya Tuhan, kami serahkan keberadaan hidup kami di tangan-Mu di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu, penyertaan-Mu, menyertai kami dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap aman dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati, kuatkan dan teguhkan juga kami ya Tuhan, iman kami padamu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Pemerintah kami Tuhan dan keamanan kami serahkan ke tangan-Mu, dan para perawat dan kesehatan ya Tuhan yang melaksanakan tugas mereka dalam masa ini. Beri mereka juga kemampuan, hikmat dan perlindungan kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat, mungkin ada yang berbuat ladang, yang menanam padi, akan Engkau memberkati, dan kebun mereka juga ya Tuhan, Engkau memberkati usaha pekerjaan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keberadaan di dalam kabupaten kami, bahkan di provinsi ini, untuk pemilihan akan datang ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam jemaat, biarlah kami tetap aman, damai, dan saling mengasihi walaupun perbedaan pilihan atau pendapat ya Tuhan, tapi biarlah itu membuat kami tetap bersatu buat Ibu ya Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang persiapkan diri untuk menjadi calon baik di gubernur bahkan di kabupaten ya Tuhan, dan mereka tetap melaksanakannya dengan baik ya Tuhan, dan ada kerendahan hati dan tetap bersandar penuh kepada-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi, dan jika Tuhan mengizinkan mereka untuk memimpin di dalam provinsi bahkan di dalam kabupaten kami, Engkau berkati mereka ya Tuhan, beri kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami bersyukur malam ini kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu mendatangkan bau yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau memberkati jemaat yang telah memberi, memberkati mereka kehidupan, beri sukacita dan kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Inilah doa kami tutup persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan salam. Salam.